korbannya ya sementara dirumahkan ya. Nah, dirumahkan ya, apalagi kemarin yang desas-desusnya ada kiriman kondom ke Gaza itu 2023 sebanyak hampir 800-900 miliar begitu ya, dan itu benar-benar memalukan begitu ya, kontrasepsi segala ya ke Yordan lah ke ini ya, dan nggak bisa dibuktikan begitu, dan akhirnya ya di stop begitu. Dan belum lagi bantuan-bantuan seperti ke WHO ya, Badan PBB, Amerika penyumbang paling besar, 18% itu dari Amerika ya. Jadi dari Amerika itu penyumbang paling besar, hampir kalau nggak salah untuk sumbangan WHO itu hampir 16 miliar US dollar ya. Biar ada berita di Yaman mati gara-gara kurang makanan, kurang gizi, kurang susu. Ya, nah biar lu teriak tuh ke negara-negara Muslim, Indonesia, pemimpin-pemimpin Oki, kenapa lu nggak nolong orang-orang Yaman? Kenapa lu diemin mati itu orang-orang Yaman, seiman kita, seukuah kita, ya jutaan orang tuh nanti akan mati gitu, ya kelaparan, ya nggak ada sumbangan lagi, ya. Suara komandan masuk. Ya, Pak Paul, selamat malam. Selamat Selamat. malam semuanya. Selamat Ya, malam. selamat malam Pak Selamat Teddy. malam, Pak Apa Iska. kabar? Ya, selamat malam Pak. Siapa? Saya lupa namanya. Pak Hade itu siapa tuh? Ya, Pak Iska. Oke. Jadi gini kan, artinya yang kemarin Elon Musk itu USAID ya, USAID itu kan berapa, 2023 aja hampir 72 miliar. Ya, 2022 itu 68 miliar US dollar, 1.100 triliun. Kemarin terakhir 2024 kalau salah 78 miliar US dollar. Berarti 80.600 ya, hampir 1.300 triliun. 1.300 triliun tiap tahun rupiah ya. Nah, artinya yang disumbangkan Amerika untuk kemanusiaan. Bayangin 1.300 triliun itu, Indonesia APBN-nya cuman 2.000-an, taruhlah 2.500 begitu ya, triliun. Jadi artinya 50% dari APBN Indonesia. APBN Indonesia itu dipakai untuk pembangunan, untuk bayar gaji begitu ya, yang penduduknya 280 juta ya. Amerika itu nyumbang untuk manusiaan saja setiap tahun 2000 hampir 1.300 triliun lebih ya, 1.300 1.400 triliun lebih. Di luar sumbangan kepada PBB ya. PBB di penyumbang paling besar ya, kalau nggak salah 22% dari. Halo. Terus lanjut. Halo. 22% penyumbang paling besar ya, nomor satu Amerika begitu. Artinya kan PBB ini banyak ya biaya dia, ada UNHCR itu yang paling besar mungkin ya, untuk kemanusiaan ya, kemanusiaan di seluruh dunia, karena bicara pengungsian. Halo. Terus. Jelas, Pak. Ini Pak Hade ini yang Pak Hade ini yang SD yang masalah itu. Pak Hade yang cari ini, cari sinyal ya. Jadi Amerika cari signal. Iya, cari signal ya, bagus dulu. Nah, jadi PBB dia penyumbang paling besar ya. Nah, berarti kan bicara PBB mungkin biaya yang paling besar itu UNHCR, artinya kemanusiaan, karena itu menanggung hampir sekitar 300 jutaan lebih pengungsi ya. Orang-orang yang memerlukan makanan karena kelaparan ya, karena korban perang, karena pengungsian, karena kemiskinan ya begitu.
Di negara-negara Afrika, terutama negara-negara Muslim, ya mayoritas Muslim, ya Afghanistan, Bangladesh, Myanmar, ya yang ada di Myanmar, Rohingya, begitu kan pengungsi UNHCR kan termasuk juga yang ada di sini, ya pengungsi korban yang Afghanistan perang di Suriah berapa puluh juta, di Palestina aja yang ada pengungsian di Gaza, di West Bank, di Yordan, di Mesir, di Lebanon itu hampir 6 jutaan orang, ya. Belum lagi Sudan, Yaman juga begitu ya, perang saudara itu puluhan juta ya. Mozambik, Tanzania semua tuh kan banyak ya negara-negara kemarin perang di Kongo, di apa di Rwanda waktu itu ya. Nah, banyak jadi hampir 300 jutaan orang yang ya tapi mati ya. Belum lagi anak-anak kekurangan gizi ya. Ibu-ibu perlu susu untuk menyusui anak-anaknya begitu. Belum lagi tenda-tenda karena rumah hancur semua begitu ya. Nah, itu justru Amerika justru yang paling gede ya, menyumbang itu hampir dengan Jerman itu hampir 58%, hampir 60% ya, penyumbang dua negara itu saja, Amerika dan Jerman itu hampir 60%, tetapi Amerika yang paling besar ya. Amerika itu menyumbangkan hampir untuk UNHCR itu kalau nggak salah sekitar 800 triliun begitu, 800 triliun. Nah, jadi paling besar sekali Amerika ya. Nah, sedangkan bantuan yang di luar PBB USAID itu 1.300-1.400 triliun ya, itu kan dilihat banyak disalahgunakan ya. Ini memang Demokrat kacau ini ya, jadi bikin hancur, makanya langsung dihentikan, nggak mau dibuka ya. 10.000 orang karyawannya ya sementara dirumahkan ya, dirumahkan ya. Apalagi kemarin yang desas-desusnya ada kiriman kondom ke Gaza itu 2023 sebanyak hampir 800-900 miliar begitu ya, dan itu benar-benar memalukan begitu ya, kontrasepsi segala ya ke Yordan lah ke ini ya, dan nggak bisa dibuktikan begitu, dan akhirnya ya di stop begitu. Dan belum lagi bantuan-bantuan seperti ke WHO ya, Badan PBB, Amerika penyumbang paling besar, 18% itu dari Amerika ya. Jadi dari Amerika itu penyumbang paling besar, hampir kalau nggak salah untuk sumbangan WHO itu hampir 16 miliar US dollar ya, itu 2022. Kalau 2024 saya nggak ada datanya, mungkin hampir 20 miliar US dollar ya, itu berarti 300 triliun lebih ya. 18%-nya Amerika, kedua ya lagi-lagi Jerman begitu. Jadi negara-negara Eropa, Amerika, pemain babi ya, yang bukan Muslim ya, mereka ngerti yang namanya kemanusiaan, walaupun agamanya orang yang dibantu itu berbeda ya, rata-rata Muslim yang suka mengkafir-kafirkan dan yang suka membunuh, penggal pala, suka kebencian kepada negara-negara Barat begitu ya, dianggap negara kolonial lah segala macam ya, ngikutin framing-framingnya sih ustadz ulamanya yang goblok begitu ya. Bisa nyumbang apa-apa, nggak ada, sumbangannya kecil sekali. Nah, tetapi Amerika ini negara-negara kayak Jerman begitu, mereka tinggi sekali kemanusiaannya ya. Mereka yang paling garis di depan, yang walaupun beda agama, berbeda bahasa, jauh, bukan bangga, bukan ras mereka, nggak peduli, mereka tolong, mereka bantu begitu ya. Nah, mereka keluarin duit itu besar-besaran ya buat ngebantu begitu. Bahkan
di dalam negeri ada homeless people pun ya secukupnya aja mereka tolong pemerintahnya, tetapi uangnya besar dibantu ke luar negeri begitu ya. Jadi penyumbang paling besar ya, si Amerika dan Jerman terutama ya. Jadi Amerika itu paling besar sekali. Mungkin kayak di apa tuh bantuan ada ini juga ya, apa namanya, si Gaza, UNRWA untuk pengungsi-pengungsi Palestina itu 1 tahun ya antara 400 juta US dollar Amerika ya, berarti hampir 7 triliun setiap tahun ya, Amerika mengeluarkan paling besar itu. Kedua Jerman mungkin sekitar 3 triliun. Yang kecil ya Qatar saja cuman 108 miliar setahu saya itu. Uni Emirat Arab cuman 25 miliar, apalagi Indonesia ya. Jadi kecil. Jadi Qatar, Indonesia itu nyumbang duit ya cuman bikin masjid ya, cuman buat sholat begitu, bukannya kasih makan, kasih minum ya, ya paling cuman bantuan sekali-sekali berapa kontainer Indomie begitu ya. Jadi jauh sekali begitu ya, nggak ngerti itu yang namanya kemanusiaan kalau negara-negara Muslim, walaupun ngomongnya wah kita kukuah, kita bantu jor-joran, lu gundul muka yang bantu-bantu ya, uangmu kecil banget cuma puluhan miliar, jauh yang 1 triliunan ya. Nah kan mesti keluarin lah, kalau lu mau gede berapa triliun gitu, jangan puluhan miliar ya, jauh lah begitu ya. Negara kaya merah sekali uangnya ya, cuma 25 miliar, nggak ngerti. Qatar cuma 100 miliar, yang ada nyumbangnya apa duitnya ya ke pemimpin Hamas untuk pegain tentara-tentara Hamas, prajurit-prajurit Hamas sama si Hizbullah ya, beli data akhirnya nggak ada kesengsaraan buat rakyatnya, hancur sekarang ya. Di situ berapa banyak itu 400 rumah, hampir 92% hancur di rumah-rumahnya ya. 7.000. Pak SK terlompar ya. Pak SK. Pak SK, mati mikrofonnya. Pak SK. Iya. Ya, oke, lanjut. Oh, putus ya. Tadi saya sampai mana? Sampai rumah ya? Di Gaza Ya, sampai ya? rumah. Cuman terputus beberapa detik aja kok. Ya, jadi rumah yang di Gaza itu 436.000 hancur ya. Itu 236.000 apa 167.000 ya, terbalik nih, saya antara lupa saya datanya. 236.000 kalau nggak salah, rusak berat ya, yang udah hancur lah istilahnya. Yang satu ya rusaknya udah mesti dihancurin juga 167.000. Jadi 92% hancur ya, belum lagi 60% rumah sakit ya, masjid ya, sekolah hancur semua ya. Jadi mereka ya kebanyakan nggak sekolah lagi dan mau ke rumah sakit untuk mendapatkan fasilitas rumah sakit, orang berobat ya, uh, sulit begitu ya. Dan banyak yang mati juga, dokternya hampir 1.000 ya, sama perawat-perawatnya, dokter-dokter spesialis untuk bedah, untuk operasi, semuanya kekurangan ya, mati semua itu gara-gara si Hamas ya. Orang goblok itu, pada grup goblok itu kan, teror doang, perang, tapi nggak mampu ngelawan, nggak mikir begitu. Tapi nggak dipikirin rakyatnya, hancur lah itu wilayahnya ya. Sekarang udah hancur, lepas tanggung jawab ya, lepas tanggung jawab, rakyatnya yang dijadiin tameng, mati semua itu. Baru nongol saat udah gencatan senjata, baru tuh wajah-wajah bertopeng pada keluar ya. Tinggal paling cuma 1.000-2.000 paling ya, udah nggak banyak itu ya, nggak ada lagi puluhan ribu, udah mati banyak puluhan ribu tuh mereka ya. Keluarlah mereka dari gorong-gorong, tapi pada waktu lagi perang, tentara Israel ada di situ, lagi nggak ada gencatan senjata, benar-benar perang, pada ngumpet semua di gorong-gorong ya,
ngumpet itu di tenda-tenda, ya di itu semua itu di rok istri-istrinya semua, ya pada ngumpet pura-pura jadi warga sipil, ya cuman koar-koar aja kalau udah gencatan senjata gaya baru berkoar-koar kayak pahlawan begitu ya. Nah, tetap begitu perang semua pada ngumpet semua ya. Jadi nongol pada waktu gencatan senjata doang. Nah, jadi nggak heran lah rakyatnya Gaza ya pada udah antipati lah sama si Hamas ini ya, yang hancuran. Mereka menyesal mungkin udah ikut Hamas dan mereka ngarepin mungkin si Hamas udah nggak boleh lagi memerintah di Gaza begitu ya. Jadi lebih baik diambil alih sama si Israel atau Amerika, malah ya lebih baik dipegang Amerika sama Israel sama negara-negara mungkin yang mau nyumbang, negara-negara kaya Muslim ya seperti Arab Saudi. Halo, hilang ya? Lanjut. Hilang ya suaranya Pak? Lanjut. Ya, jadi lebih baik gabung sama Amerika ya, jauh lebih maju ya, mungkin dalam hitungan 20 tahun 30 tahun bisa kayak Singapura Gaza itu. Tetapi kalau ngikutin si Hamas yang tolol begitu ya hancur lah negaranya kayak begini sekarang, porak-poranda ya, 400 ribuan rumahnya hancur ya, makanan kekurangan, apalagi sekarang kalau di stop Amerika ya otomatis kekurangan lah mereka dapat makanan ya, jadi untuk UNRWA aja udah hampir 7 triliunan ya. Kehilangan si suara ya. Qatar kecil. Hah? Kehilangan suara mulu ya? Enggak. Dari mana ya, Pak? Apa ya? Enggak apa-apa. Kedengaran kok. Hilangnya dari sejak kapan? Enggak, bagus. Bagus. Bagus, Pak SK. Ya, jadi enggak bagus. Halo. Atau saya pindah dulu deh, mendingan ngomong yang lain. Tempatnya agak bagusan ini. Kedengaran nggak sekarang? Bagus kok. Di tempat saya bagus, Pak. Halo, hilang-hilang ya? Bagus. Halo. Pak SK bagus ya? Iya, jadi kalau ngikutin ini mendingan ngikutin Amerika dan Israel ya, atau sama bantuan beberapa negara Arab Saudi ya yang kaya, yang mengeluarin duit minimal ya, dan ngebangun bisa kayak Singapura mungkin 20-30 tahun. Kalau ngikutin Hamas yang goblok ya nggak bisa, yang ada hancur ya. Nah, sekarang udah rakyatnya sengsara, 92% udah jadi puing-puing semua begitu ya. Ya orang goblok lah yang mau ngikutin Hamas dan pemimpin-pemimpin Muslim yang menolak bantuan si Trump. Ya kalau lu tolak, ya lu mau bantu apa sekarang? Lu ya udah ditinggalin aja sama Amerika sama Israel. Coba lu bangun aja sendiri tuh pakai uang lu sendiri. Indonesia cuma keluarin berapa ratus miliar. Mana berani dia keluarin 50 miliar US dollar. 50 miliar US dollar tuh berapa? Hampir 1.000 triliun. Nggak mampu. Ya nggak ada. Uni Emirat Arab aja nggak mau bantu. Ya, nah, jadi nggak mungkin. Jadi ya memang inisiatif Trump. Ya, jadi ini memang presiden luar biasa, out of the box ya yang dimiliki Amerika. Apalagi dengan pimpinan kedua ini ya, pimpinan masa jabatan dia yang kedua ini luar biasa. Dia udah ngerti banget ya. Jadi dari pelantikannya 1-2 minggu aja geraknya cepat banget. Dia bisa ngerti banget apa yang harus dilakukan begitu. Nah, jadi jauh ya, nggak bisa. Nah, saya kembali lagi ke bantuan ke PBB, termasuk untuk kemanusiaan. Jadi bukan bicara Gaza saja, begitu Amerika menarik diri, mengurangi, menyetop bantuannya, wah itu efeknya luar biasa. Itu makanan-makanan buat puluhan juta orang yang ada di Suriah, yang ada di Yaman, puluhan juta juga di Yaman, puluhan juta juga di Suriah, di Gaza juga, Palestina yang hampir 6-7 juta, begitu ya. Belum lagi di Afghanistan, ya belum lagi Rohingya, ya begitu dia tarik dari UNHCR segala ya, tentang kemanusiaan dan tenda semua segala, gizi, susu buat anak-anak, ya WHO juga vaksin, obat-obatan, begitu ya. Nah, hancurlah itu pengungsi. Mungkin Muslim baru tuh sadar-sadar ya,
ternyata banyak yang mati tuh nanti tuh, ya, yang terutama pengungsi-pengungsi Muslim, ya, kelaparan, kekurangan makan, ya, nggak ada dana karena dananya Amerika ini paling gede, ya, hampir 60%, ya. Bahkan untuk bantuan sekelas negara yang apa, Norwegia kalau nggak salah, Norwegia apa Swedia atau apa, saya lupa baca waktu itu, ya. Itu bantuannya saja negara kecil, ya, yang mungkin GDP-nya cuma berapa persen, ya, dari Amerika itu ngebantu hampir 1 miliar US dollar, 16 triliun, ya, untuk kemanusiaan, ya, sumbangin ke PBB. Berbeda dengan negara-negara yang pahamnya komunis. Model China aja nyumbang paling cuma 180 miliar. Ya, China padahal ekonominya terbesar, tetapi kalau bicara kemanusiaan mana mau dia nyumbang ke negara lain besar-besar. Ya, ya dia pikirin paling rakyatnya dulu sendiri. Begitu, rakyat gua aja banyak berapa miliar yang mesti dibantu, ya. Jadi penyumbang paling gede ya tetap negara-negara Eropa, Amerika, Jerman itu udah paling besar. Nah, baru diikuti yang lain lah, ya, UK, Prancis begitu. Ya, kalau model Cina, Rusia, India, ya nggak ada. Kecil semua nyumbangnya, ya. India aja cuma 100 miliar. Ya, apalagi Indonesia. Indonesia cuma 10 miliar paling kecil begitu. Nggak ada kalau bicara kemanusiaan. Nggak ngerti tuh mereka kemanusiaan. Ya, cuman bacot aja gede. Ya. Tapi kalau dia ngebangun Olimpik, misalnya kayak China, Olimpik apa Beijing, habisin berapa triliun. Begitu juga India, program keluar angkasa ngabisin berapa puluh triliun, berani dia keluarin. Rusia sama, ya, berani kalau hal gitu. Tetapi kalau kemanusiaan kecil, ya sama negara-negara Muslim, ya, model Qatar. Kemarin kalau ini show off dia, ya, apa namanya, Olimpiade begitu, ya, World Cup, ya berani keluarin triliunan. Tapi kemanusiaan nyumbangnya cuma 100 miliar. Ya, Uni Emirat Arab ya boleh kelihatannya mobilnya Ferrari gede banyak, polisi aja pun dikasih mobil Ferrari begitu, ya. Cuman show off doang, tetapi kemanusiaan minim. Ini nyumbang cuma 25 triliun, Itu 25 Ferrari miliar. mesinnya Suzuki, Pak. Iya, kelas lah mestinya bajai itu, ya, beca itu kelasnya, ya. Jadi percuma lu punya kaya, tetapi wawasan lu ya cuman sekelas bajai dan tukang beca, jauh. Yang satu benar-benar Mercy, BMW jelas, Ferrari jelas begitu. Cara pandangnya, cara berpikirnya begitu, ya. Jadi jauh lah negara-negara ini berpikir seperti negara-negara barat. Makanya kalau nggak ada negara barat, ya hancurlah dunia ini peradabannya. Yang ada semuanya egois semua, ya, yang ada mengutamakan dirinya sendiri semua begitu. Nah, termasuk Cina, Rusia, India yang negaranya besar, ya. Cina sekarang perdagangannya paling besar hampir 3,7 triliun, berarti 60.000 triliunan rupiah. Tapi juga secara kemanusiaan kecil, nggak ada. Apalagi Rusia, India, sama sami mawon, apalagi negara-negara Muslim, ya, nggak ada begitu, ya. Semuanya itu cuman ngomong aja gede. Nah, si Trump juga udah ngelihat kan, ya ini semua orang negara cuman bacot aja gede. Ya udahlah kita tarik aja, lu buktiin aja. Nah, jadi dia ngelihat juga nih pemimpin-pemimpin ini semuanya pemimpin-pemimpin capruk semua. Ya dia tunjukin lah, inilah Amerika. Nah, begitu gua tarik, lu lihat deh. Nah, sekarang udah mulai pusing, ya, termasuk ICC. ICC gaya-gayaan, ini kan kadrun nih, nyumbangnya kecil, duitnya nggak ada, bekerja di situ digaji, begitu, ya, hidup enak, dapat fasilitas enak, padahal kemampuan nggak ada, ya. Nah, sekarang kan dikasih sanksi sama si Trump. Jadi lu semua grup ICC, leader dan staff lu, bahkan keluarga lu dilarang lu menginjakkan kaki ke Amerika, ya, diboikot lo, nggak bisa ke Amerika. Bahkan uang tabungan lo yang ada rekening ada di Amerika
nggak bisa dicairin. Nah, habis deh. Nah, jadi hebat nih si Trump. Jadi akan begitu. Mungkin juga nanti akan berikutnya nih UNRWA boleh tuh digituin juga ya. UNCR kalau macam-macam ya tinggal diboykot. Lu bisa apa lawan Amerika ya? Jadi gua yang nyumbang paling gede ya, lu bisa apa? Cuman ngomong doang lu ya. Jadi nggak bisa apa-apa tuh mereka semua ya. Jadi ini sekarang si UNCR, siapa ICC udah ngemis-kemis nih minta sama Senat Amerika untuk membatalkan sanksi si Trump. Ya, ngerengek-rengek dia udah tahu mungkin uangnya, rekeningnya, ya mungkin aset-asetnya yang ada di Amerika udah nggak bisa diinjekin lagi, nggak bisa dijual lagi ya, ditahan sementara. Ya. Jadi Trump bagus ya. Jadi saya lihat ini presiden Amerika yang memiliki wawasan eh, luar negeri yang luar biasa ya di bidang perdagangan, di bidang pertahanan, bagaimana strategi dia menghadapi kadrun-kadrun ini ya, dia ngerti begitu ya, mau di Gaza, mau di Suriah, mau di Myanmar, mau dengan China, mau dengan Meksiko, kriminal-kriminal bagaimana gampang ya. Yang bandel-bandel seperti di Kolombia dan apa Meksiko, lu nggak mau terima deportasi gua ya, pesawat gua udah datang di situ ditolak, ya udah gua kirim aja lu ke mana kemarin tuh, ke apa sih namanya, Kitmo, El Salvador ya. Guantanamo. Gue enggak, El Salvador. Guatemala, Guatemala, Guatemala. Guatemala, penjara yang cukup sadis di situ. Ya gue bawa lu, biarin gue serain sama pemerintah di sana, lu masukin penjara di sana. Wah, langsung diterima Meksiko semua welcome deh udah. Bahkan si Kolombia itu gua terima, gua kirim pesawat kepresidenan. Ya, ya cuman dengan alasan ya jangan dianggap ini seperti kayak orang kriminal lah di borgol segala macam, ya kan? Mau ngencing juga nggak bisa, ya emang lu kriminal, ilegal kan dianggap ilegal lu jadi kriminal, ya. Udah tahu masuk ke negara orang lain ya mesti legal begitu. Jadi ditangkepin ya, yang kadrun-kadrun juga buangin semua tuh ya. Kalau ditolak ya buang aja ke tengah laut, lemparin dari ini ya kan. Jadi tegas ini si Trump ya, nggak ada macam-macam udah sekarang. Jadi ya kita tinggal lihat aja pergerakan ini kan baru 2 minggu nih si Trump ya. Jadi sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, wah luar biasa. Nah ini yang kena getahnya nih berikutnya lagi nih si Iran ya. Iran pasti akan disanksi habis-habisan nih ya, seperti dulu goblok aja nih si Demokrat buka lagi perdagangannya. Yang beli kan negara-negara yang nggak tahu diri ya, model Cina, model si si siapa, si India, pokoknya untung gede ya, harga murah, tapi nggak mikirin uangnya, dananya dipakai apa nih buat Iran, ngesupport para teroris Hizbullah, Houthi ya, si Hamas. Teriak-teriak kemanusiaan, udah hancur baru teriak-teriak kemanusiaan, teriak-teriak genosida. Waktu lu nyerang 7 Oktober lu diam aja sorak-sorai. Ini negara-negara orang-orang goblok itu kan, ya kan, yang memang udah makan kencing ontak ya begitulah ya cara berpikirnya. Rendahan semua, nggak bisa nganalisa dengan pinter. Ya, jadi ya negara-negara ini ya kebanyakan miskin, kumuh, goblok, nggak maju, barbar, terbelakang, suka kawin, ya. Ya, kemarin aja saya lihat itu kalau nggak salah perempuan nangis-nangis, bahkan bisa dipukulin sama suaminya. Kalau nggak diizinin suaminya kawin siri, poligami lagi. Goblok, makanya gara-gara ajaran poligami ini ya suami-suami ngerendahin lah istrinya, keluarganya hancur lah. Ya, memang keluar aja dibela-belain, goblok dibatasin 4 lah segala, cari alasan aja, ya kan? Ya, memang pecinta selangkangan kan sama tuh kan, ulama-ulamanya juga yang dari Yaman itu ustadz-ustadznya ngebodohin ya. Kemarin kalau nggak salah tuh ada ustadz apa ulama Yamannya malah senang tuh orang tuanya ya, anaknya cuma bangga, wah saya dijamin nih masuk surga. Akhirnya dia tidur itu sama eh, si siapa nih Ustadz Yamannya, ya kan dibodohin begitu ya. Semuanya ya digoblokin begitu sama agama ini memang ngajarin kegoblokan begitu, nggak ada ya. Kalau ngajarin kepintaran, kecerdasan dan kesempurnaan ya pasti hidupnya udah sempurna ya, udah bagus, negaranya pasti maju, bangun, pikirannya pinter-pinter. Kan pada goblok-goblok negara muslim ini rata-rata ya.
nggak ada yang pinter. Nah, jadi yang bikin pinter itu ya semua internet buatan Israel, buatan Amerika, ya, buatan Eropa, ya, yang orang-orang ini semuanya nggak ada, begitu ya. Jumbang aja nggak ngerti kemanusiaan, ya, semuanya egois, begitu. Suruh nampung aja nggak berani, cuman koar-koar doang ngomongnya gede, begitu. Oh, so tahu lagi si Unyil itu satu, si siapa tuh namanya, si Daud Mini itu mau apply jadi Dewan Keamanan PBB. Ulah, wawasan nggak ada, kurang, masih mau gaya begitu. Nah, jadi negara-negara ini jauh banget begitu ya. Jadi perbedaan antara negara uh, yang Western dengan negara-negara yang non-Western jauh banget begitu ya, perbedaannya. Nah, jadi ini berikut ini ya mungkin banyak ini apa uh, krisis kemanusiaan ya. Para pengungsi ini dengan di stopnya bantuan Amerika ini berdampak berat ini ya, terhadap kesehatan, penyediaan obat-obatan, penyediaan perawatan kesehatan untuk anak-anak maupun untuk ibu-ibu maupun untuk orang tua ya yang sakit, buat para pengungsi yang ada 300 jutaan di seluruh dunia ini yang kebanyakan muslim-muslim ini ya. Mereka akan dapat mungkin berkurang makanannya ya karena sumbangan Amerika itu berdampak besar, paling besar begitu di seluruh dunia begitu ya, bahkan negara-negara yang muslim aja cuek bebas semuanya ya. Nah, kayak gitu. Biarin itu mesti dikasih pelajaran. Ya, jadi cara Trump ini cukup cerdas. Biar mikir ya, biar ada berita di Yaman mati gara-gara kurang makanan, kurang gizi, kurang susu. Ya, nah biar lu teriak tuh ke negara-negara Muslim, Indonesia, pemimpin-pemimpin Oki, kenapa lu nggak nolong orang-orang Yaman? Kenapa lu diemin mati itu orang-orang Yaman, seiman kita, suku kita, ya jutaan orang tuh nanti akan mati gitu, ya kelaparan, ya nggak ada apa sumbangan lagi ya. Begitu juga ya sama di Gaza sama ya, di itu sama juga di Suria segala. Ya, kalau saya jadi Trump, lu nggak mau nampung, ya udah lu urus sendiri bangun tuh Gaza yang udah hancur ya. Lu ada duit nggak 1.000 triliun? Siapa negara yang mau nyumbang? Si Hamasnya nggak mau kabur, tetap mau di situ. Ya kalau selama mau di situ ya hancur perang terus. Ya lu bangun lagi ya hancur lagi. Nggak ada negara lain yang mau bangun kayak begitu. Selama Hamas nggak di 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 apa dilucuti, lu boleh tinggal di situ tapi lu jadi rakyat biasa di bawah kontrol gua, mungkin Amerika, Israel, dan Arab Saudi mungkin sama beberapa negara Muslim yang mau menyumbang dana begitu ya, mungkin bisa jadi Uni Emirat Arab dibawa ke sana untuk investasi 10-20 tahun dipimpin Amerika Israel, itu jadi kayak Singapura ya, rakyatnya makmur dan damai, nggak usah dicari-cari, itu damai. Yang bikin hancur yang nggak bikin damai ya si Hamas, goblok ini, teroris ya. Itu Pak Paul minimal.